Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Membimbing Keberhasilan Peserta Didik. Kelompok kami terdiri atas Merita dan saya sendiri Raihana Novia Akila. Guru adalah individu yang bertanggung jawab terhadap perkembangan siswa dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi baik kognitif, efektif, dan fisikomotorik. Oleh sebab itu, guru dipandang sebagai faktor kunci keberhasilan siswa karena ia berinteraksi secara langsung dengan siswa dalam proses pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran adalah keberhasilan peserta didik dalam membentuk kompetensi dan mencapai tujuan, serta keberhasilan guru dalam membimbing peserta didik dalam pembelajaran. Membimbing peserta didik yang lambat bekerja. Slow learning atau lambat bekerja merupakan salah satu bentuk kesulitan belajar. Peserta didik yang lambat belajar akan mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran, menganalisa apa yang dipelajari, dan mengalami kesulitan dalam memahami isi pembelajaran serta sulit membentuk kompetensi dan mencapai pembelajaran yang diharapkan. Kelambatan perkembangan ini disebabkan oleh tingkat kecerdasan atau IQ di bawah rata-rata umum atau di bawah normal. Siswa yang slow learning juga sering mengalami kelambatan dalam pertumbuhan jasmaninya. Ciri-ciri peserta didik yang lambat belajar. Yang pertama, motoriknya lambat. Kedua, lambat dalam belajar atau nilai akademisnya rendah. Yang ketiga, mudah lupa. Yang keempat, kurang mampu dalam berkonsentrasi. Yang terakhir berperilaku negatif. Memahami latar belakang peserta didik yang lambat bekerja. Yang pertama, studi dokumentasi. Yang kedua, home visit atau kunjungan rumah. Yang ketiga, tes psikologi. Yang keempat, wawancara dengan orang tua atau temannya. Yang kelima, observasi terhadap kegiatan peserta didik. Membimbing peserta didik yang cerdas di atas normal. Selain anak-anak yang lambat atau juga di antara peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata, peserta didik yang demikian juga memerlukan bimbingan khusus. Tidak bisa disamakan dengan anak-anak yang lain. Peserta didik yang memiliki kecerdasan di atas normal dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pandai sekali dengan IQ 130 ke atas dan kelompok pandai yang memiliki IQ 10 sampai 130. Ciri-ciri anak luar biasa di atas normal. Ciri-ciri anak luar biasa di atas normal. Yang pertama, belajar berjalan dan bicara lebih awal dan cepat menguasai kosakata dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, pertumbuhan jasmani lebih baik, otot-otot kuat, motoriknya gesit atau lincah dan energik. Yang ketiga, cepat dalam menerima, mengolah, memahami, dan menguasai pembelajaran. Yang keempat, haus akan ilmu pengetahuan, mengikuti berbagai perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kelima, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang keenam, mampu secara tepat menarik sesuatu generalisasi, dapat mengenal hubungan antara fakta yang satu dengan yang lain. Yang ketujuh, cepat dan tepat dalam bertindak. Dan yang terakhir, daya imajinasinya tinggi dan mampu berpikir abstrak. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru dalam memberikan bimbingan kepada peserta didik yang cerdas. Yang pertama, perlu diupayakan untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik agar memperoleh perkembangan yang optimal sehingga dapat dicapai kebahagiaan. Yang kedua, setiap sekolah harus diatur sedemikian rupa sehingga tercipta suasana yang aman dan nyaman dan memungkinkan peserta didik cepat belajar mengembangkan seluruh aspek pribadinya. Yang ketiga, memberikan bimbingan jangan semata-mata menekankan pada perkembangan aspek intelektualnya saja, tetapi perlu dikembangkan aspek lain seperti nilai, sikap, mental, moral, emosional, sosial, spiritual, dan tanggung jawab. Selanjutnya, upaya-upaya yang dapat dilakukan seorang guru dalam membimbing peserta didik yang memiliki kemampuan di atas normal. Yang pertama, usaha percepatan atau akselerasi.
Memberikan pembelajaran dengan sistem modul, memberikan kesempatan kepada siswa cepat belajar, menyelesaikan modul sebanyak-banyaknya tanpa menunggu kawan yang lain. Yang kedua, menyediakan sekolah khusus yang menampung anak-anak cerdas atau berkualitas tinggi, sehingga mereka akan mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan kemampuannya. Yang ketiga, menyalurkan kemampuan peserta didik dalam kegiatan-kegiatan ilmiah, mengikut sertakan dalam lomba karya ilmiah. Dengan demikian, kelebihan energi yang dimiliki oleh peserta didik yang cerdas di atas normal dapat disalurkan dan akan bermanfaat. Yang keempat, melibatkan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengikuti aktivitas-aktivitas organisasi dan sosial. Yang terakhir, kesimpulan. Seorang guru mempunyai peran yang sangat penting dalam membimbing keberhasilan peserta didik. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu mengenali karakteristik dan memahami kemampuan masing-masing anak didiknya agar bimbingan dapat diberikan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Selain hal itu, guru juga diharapkan mampu membimbing peserta didik agar dapat berhasil dalam pencapaian belajarnya dengan menggunakan berbagai macam cara yang telah disiapkan seorang guru. Yang lebih diutamakan dari seorang guru adalah sebuah kesabaran yang tinggi dalam melaksanakan tugas mulianya dan tanggung jawab terhadap ilmu yang telah disampaikan kepada peserta didik. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kata-kata atau kurangnya dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.